Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzi nastafa. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal wafa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Wa qala 'aidan innama yakhshallahu min 'ibadihi al-ulama. Faqad qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Wa qala 'aidan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalathumus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Wa qala 'aidan awlan nasi bi yaumal qiyamah man aktsara alayya salata. Sadaqallahul azim wa ballagha habibuna rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Bersyukur kita kepada Allah karena kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menuju kepada kebaikan, sehingga harapan kita semua kita mati dalam keadaan baik. Inilah cita-cita yang tertinggi, bukan menjadi pejabat, bukan menjadi profesor, tetapi cita-cita kita yang tertinggi ini adalah bagaimana kita ini mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Dan ciri-cirinya sudah jelas. Maka kitab ini diawali dengan penjelasan hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. May yuridillah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bihi, dengan orang tersebut, khairan, kebaikan, yufaqihu, maka Allah akan fikihkan dia. Inilah pentingnya kita belajar fikih. Allah akan fikihkan dia tentang persoalan-persoalan agama. Kebalikan daripada fikih itu adalah awam. Kebalikan daripada itu adalah orang yang kemudian menganggap sepele persoalan tersebut. Sebelum kita masuk kepada materi, sangat amat penting sekali menanamkan ke dalam diri kita seberapa pentingnya kita belajar fikih, seberapa pentingnya kita mengamalkan agama berdasarkan yang dicontohkan oleh Rasul. Kalaulah hadis ini menjelaskan yufaqihu fid din, Allah fikihkan dia tentang agama, kita mau tanya dulu diri kita, bahwasanya seorang hanya akan difikihkan oleh Allah, difaqihkan tentang agama kalau amal-amal yang dia buat itu tersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu proses belajar. Seseorang tidak akan faqih dengan sendirinya. Seseorang tidak akan boleh dan tidak diperkenalkan
menganalisa dengan pendapatnya, dengan nalarnya. Dan inilah yang terjadi kebanyakan. Sehingga harapan kita nantinya insya Allah, kalau kita sudah bisa ngaji dengan sistematis sampai tuntas, Masya Allah Pak, kita akan menangis ketika melihat orang yang sholat dengan awam. Baru berdirinya saja sudah menangis hati kita, ya Allah. Usia sudah tua, terlalu banyak dunia yang kita tahu. Kita tahu rupiah, kita tahu bahkan dolar, ini, itu dan sebagainya. Banyak sekali yang kita tahu tentang dunia. Tapi sholat saja, berdirinya saja kita belum benar. Padahal usia dijalani sudah sekian lama, kematian semakin dekat. Maka akan menjadikan kita ini semakin risau kepada umat, sayang kepada umat, dan menangis. Bukan malah mencela. Ketika melihat orang salah langsung dicela, tidak. Tapi ditangisi, didoakan, dan sama-sama kita berharap agar supaya Allah gunakan lisan kita ini menjadi sebab tersentuhnya hati kita semua. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab yang akan kita bahas ini adalah kitab Nihayatuz Zain. Adalah kitab yang mensyarah dari kitab induk pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belajar fikih Imam Asy-Syafi'i, dimanapun kita mondok, dimanapun kita belajar, berangkat pertama dari fikih, kitab fikih yang terkecil, yaitu As-Safinah. Maka dari As-Safinah nanti itu akan disyarah, dijelaskan. Dari As-Safinah itu kemudian naik kepada tingkatan yang berikutnya, Fathul Qarib, kemudian naik kepada Fathul Mu'in, setingkat itu ada Nihayatuz Zain, setingkat dengan itu daripada kitab Al-Um dan sebagainya, kemudian I'anatul Talibin. Yang jelas dari satu kitab kecil Nihayatuz Zain telah banyak kitab-kitab yang mensyarah, yang menjelaskan lebih tuntas dan lebih detail daripada kitab As-Safinah. Maka Masya Allah, kenapa kemudian kami secara pribadi, yang kita sama-sama insya Allah akan mendalami pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Seberapa penting kita mengamalkan agama, seberapa pentingnya kita ini mengamalkan agama dengan pendapat para fuqaha. Apakah penting kita ini bermadhab atau tidak perlu kita bermadhab? Jadi tabe, sebenarnya pihak kampus, para mahasiswa, bahkan teman-teman di tempat lain, mereka minta untuk kita streaming dari masjid ini. Streaming itu siaran langsung, karena mereka juga ingin ingin memberikan tanggapan dan sebagainya. Cuma tadi saya dengan Pak Kapten Jumarfan coba-coba komunikasi, ternyata tidak bisa terkoneksi wifi dari rumah beliau ke sini. Mudah-mudahan pekan depan kita juga bisa memberikan fasilitas wifi di masjid kita. Yang jelas banyak manfaatnya, terutama dalam dalam keadaan pandemi musim Covid daring saat ini. Artinya mahasiswa yang ada di lingkungan kita nanti kan mereka ini akan terbantukan ketika mereka mau belajar kuliah, boleh mereka di emperan teras sambil dibagikan wifi untuk didekatkan dengan masjid. Dan dengan demikian juga masjid kita nanti ini akan tersosialisasi Pak, virtual. Orang sampai di Malili dia nonton, orang sampai di Toraja dia nonton, bahkan yang di Jawa teman-teman kami Masya Allah, mereka juga berharap bisa hadir dalam virtual. Karena ini sistem pengajian yang kita buat ini mutual, maka tadi kita ini seperti belajar matematika Pak. Kita ditanya, kita aktif juga menjawab Pak. Atau kita bertanya supaya saya berusaha untuk menjelaskan sesuai dengan apa yang pernah saya dapatkan. Dan saya insya Allah tetap akan berusaha untuk menahan diri saya daripada ngarang. Kenapa Pak? Kalau ngarang kita kan ini bahaya resikonya. Ini persoalan agama Pak.
persoalan yang nanti sampai di akhirat. Sekarang Pak, boleh mungkin kita menyampaikan pendapat kita. Seberapa pentingnya kita ini mengamalkan agama atau bermazhab? Ataukah tak usah kita bermazhab? Atau tidak perlu kita bermazhab? Seberapa pentingnya sih mazhab itu? Karena terkadang kita mendengarkan pendapat yang mengatakan, ngapain mau bermazhab? Sekarang kan zaman IT, zaman internet, zaman digital dan sebagainya. Ngapain mau bermazhab? Langsung saja kepada Quran, langsung saja kepada hadis. Kan banyak yang seperti itu. Kita dengarkan pendapat. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bolehkah kita berpendapat seperti itu? Boleh. Dengan catatan kita memiliki 15 cabang ilmu Al-Quran. Kita menguasai nahu, sorob, mantiq, balaghah, ma'ani, bayan, nasikh, mansukh, sampai kepada 15 cabang, sampai ilmu laduni. Kalau kita kuasai itu, boleh kita langsung kepada Al-Quran, boleh kita langsung kepada hadis. Artinya pantas bagi kita untuk berkomentar tentang Al-Quran, pantas bagi kita untuk berkomentar tentang hadis. Maka kalau kita tidak memiliki 15 cabang ilmu itu, sebaiknya kita mengamalkan agama nyambung kepada orang-orang yang memiliki ilmu tersebut. Maka jelas guru kita, gurunya guru kita, gurunya guru kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga amal-amal yang kita buat bukan menurut saya. Setiap kita Pak, siapapun kita, sering kami memberikan gambaran Pak, seberapa pentingnya kita bermazhab. Perlukah kita bermazhab Imam Asy-Syafi'i di Indonesia? Ataukah bolehkah kita bermazhab Imam Abu Hanifah di Indonesia? Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, empat imam mazhab ini diibaratkan 4 menu makanan. Perlu kita pahami Pak, supaya kita nanti tidak kaku dalam agama. Jangan sampai kita mengatakan, saya tidak mau sholat di masjid itu karena di situ orang kunut. Saya tidak mau sholat di masjid itu karena di situ tidak kunut. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau kunut, mau tidak kunut, semua benar. Dengan catatan harus satu paket. Satu paketnya seperti apa Pak? Maka diibaratkan ini tadi 4 menu makanan yang berbeda-beda. Selalu harus kemudian dikaji lagi Pak, digali lagi supaya benar-benar kita fahami dengan benar. 4 menu yang berbeda, taruhlah 1 kapurung, 2 simbole, kemudian 3 rujak. Menu yang keempat yang lagi tren sekarang mungkin apa ya? Salad buah. 4 menu yang berbeda, kapurung, simbole, rujak dan salad buah. Artinya Pak, diibaratkan begini. Kalau kapurung itu kunut, kalau simbole itu tidak kunut. Kemudian rujak itu dia disirkan. Kemudian salad itu dijaharkan. Kita harus tahu bahwasanya ini ada 4 menu yang berbeda. Kemudian Masya Allah, kita pergi ke satu restoran yang high class, yang kelas tinggi, bintang 5. Satu porsi di sana itu Pak sampai 500.000 satu porsi kapurung. Tapi dasar kita ya lagi mau rasakan bagaimana sih merasa makan kapurung di restoran. Kita masuk di restoran, pesan kapurung, kita lihat wah ini ada kapurung ini. Kita pesan kapurung Pak, saya pesan kapurung, bela-belain Pak, harganya mahal, dibayar lagi 500.000. Kemudian apa? Pelayan pergi buatkan kita kapurung, dihantar kapurung itu. Sebentar ada pertanyaan Pak, kita sebaiknya menjawab. Dihantar kapurung sama pelayan itu Pak. Kemudian dengan
berbagai metode, berbagai cara yang menarik. Dia sajikan kapurung Pak. Dikasih di tengah-tengah kita, dibawakan mangkok, dikasih kapurung. Tapi ternyata di tengah-tengah kapurung itu Pak, dia kasih gula merah. Kalau bahasa anak muda sekarang topping. Dikasih gula merah di tengahnya Pak. Tadi kita pesan kapurung Pak, mahal ini 500.000. Dihantar kapurung, di tengah-tengah kapurung dikasih gula merah. Kira-kira mau dimakan Pak? Mau dimakan kira-kira Pak? Kenapa tidak dimakan Pak kapurungnya? Padahal mahal loh. Iya. Di sisi lain Pak mungkin ini kita, makanya kalau ngaji Pak kita harus berpikir supaya kita bisa paham. Jangan sampai memekoki pulang ke rumah kita karena tidak bicara kapan. Nah, ini yang bahaya. Oh mat, koi kapan? Padahal tadi tidak mau kita ngomong. Atau kita pesan simbole. Simbole kan gula merah, dikasih kelapa muda dan sebagainya. Kita pesan simbole, harganya juga mahal. Kemudian disajikan Pak, tapi di tengah-tengah simbole itu, di tengah-tengah mangkok dikasih toppingnya itu, dikasih terasi. Dikasih terasi di tengah-tengah simbole. Kira-kira mau dimakan Pak? Kenapa tidak dimakan Pak? Iya. Tidak pas, tidak cocok. Sekarang saya mau tanya Ki, kalau kapurung, di tengah kapurung dikasih gula merah, namanya apa kira-kira? Namanya apa Pak? Ongol-ongol. Kalau simbole di tengahnya dikasih terasi, namanya apa Pak? Kenapa tidak berani kita katakan kapurung di tengahnya dikasih gula merah tetap kapurung? Kenapa sudah berubah nama Pak? Begitulah ketika kita mengamalkan agama. Ketika kita mengamalkan agama Pak, seperti diibaratkan kapurung. Kalau kapurung itu Pak, dari A sampai Z kita sudah harus tahu komposisinya seperti apa, bahan-bahannya seperti apa, cara penyajiannya seperti apa. Itulah kapurung. Tidak ada sejarahnya Pak sampai hari kiamat kapurung itu dikasih gula merah. Tidak ada sejarahnya. Kalaupun kita katakan ongol-ongol Pak, bukan ongol-ongol. Tidak ada ongol-ongol pakai terasi. Tidak ada ongol-ongol pakai terasi Pak. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, sadar tidak sadar, kita telah memunculkan menu yang kelima. Entah apa namanya, tidak boleh dikatakan ongol-ongol Pak. Kenapa? Karena tidak sama komposisinya ongol-ongol. Kapurung dikasih gula merah, akan muncul menu yang ke-5. Simbole dikasih terasi, akan muncul menu yang ke-6. Maka diibaratkan tadi Pak, kapurung itu pendapat Imam Syafi'i, simbole itu pendapat Imam Abu Hanifah, kemudian pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ibnu Hanbal. Nanti di akhirat ini Pak, sholat kita urusannya sampai di akhirat. Bukan selesai kita salam, selesai lepas nih, tidak Pak. Sampai di akhirat. Di akhirat nanti tidak ada syafaat melainkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama mau diperiksa ini salatnya orang. Maka dilihat, ditanya, kamu ini salat menurut siapa? Salat menurut Rasulullah dong. Saya kan orang Islam. Iya, menurut Rasul. Tapi siapa yang kamu ikuti? Siapa yang mengantarkan kamu ini salat? Salatnya siapa yang kamu lihat sampai kepada Rasul? Maka dia katakan, saya salat menurut pendapat Imam Syafi'i. Menurut pendapat Imam Syafi'i, menurut dia. Itu menurut dia. Maka Imam Syafi'i dipanggil untuk menjelaskan, ya Syafi'i ta'al, undur, wahai Syafi'i datang kemari, lihat ini. Begini gak kapurung menurut kamu? Maka Syafi'i bilang, tidak ada, saya tak pernah mengajarkan orang bikin kapurung pakai gula merah. Ini bukan kapurung, ini bukan pendapat saya, kata Imam Syafi'i. Dasar kita memang matak geng waktu di dunia. Sambil garau-garau kepala kita bilang, anu boleh kalau begitu Imam Abu Hanifah pale. Tampai, dipanggil lagi Imam Abu Hanifah. Iya, dipanggil datang, kemudian dilihat, coba lihat ini salatnya ini orang. Lihat ini menu yang disajikan. Begini bega yang dibilang simbole.
Imam Abu Hanifah bilang, tidak seperti ini sholat yang saya ajarkan. Tidak seperti ini simbolnya. Yang jelas muncul madhab kita sendiri, pendapat kita sendiri, Pak. Maka di dalam sholat tabe, kalau belum ada yang mengantarkan ilmu sholat kita itu sampai guru sampai kepada Rasul, ditakutkan dan ya kemungkinan besar insya Allah sholat kita menurut cara kita. Cara tak kita pakai, Pak, bukan caranya Rasul. Sehingga banyak orang sholat menurut prediksinya, tegang sholat, tutup mata, kunci badan, tegang, tutup mulut. Padahal Masya Allah, depan nama sumpah aja nabatan di sumpah jannah. Belum salat sudah batal salatnya, Pak. Lam yadkhul salat, dia tidak masuk ke dalam salat. Jadi inilah pentingnya, Pak, kalau kita mau tahu supaya kita ini tidak memprediksi, tidak mapasi garu-garu, Ki. Artinya ketika orang yang membawakan materi itu, Pak, menguasai benar tentang kapurung tabe. Saya bahas kapurung, Pak, sekarang. Kemudian dengan lantang Bapak angkat tangan protes dengan suara yang keras. Protes. Iya, kenapa, Ki? Kenapa tidak ada gula merahnya? Padahal kita bahas kapurung. Kalau pematerinya itu paham, Pak, maka dia bilang, oh ini orang tidak tahu apa yang dia mau tanyakan. Kalau di kelas saya, Pak, di kampus, saya cuekin, saya belakangi mahasiswa. Saya bilang, berarti kamu tak tahu apa yang kamu tanyakan. Sudah suaranya keras, lantang, dia protes. Kenapa tidak ada gula merahnya? Lah, orang bahas kapurung kok protes tidak ada gula merahnya. Dia tidak tahu apa yang mau dia tanyakan. Tapi kalau dia paham, Pak, makanya ketika seorang bertanya tentang hukum, Pak, di situ bisa kemudian sedikit kita analisa. Pura mak guru pernah belajar ini. Kalau ada yang protes. Ya, kenapa, Ki? Kenapa tidak ada pecukanya? Oh iya, saya lupa bahas itu. Maka kita terima usulannya, kita bahas tentang pecukka, insya Allah semakin perfect, semakin sempurna kapurung itu. Bisa difahami? Jadi tabe, kalaupun kita bertanya nanti, jangan paksakan saya untuk memasukkan gula merah ke dalam kapurung. Kalau bertanya nanti, jangan paksakan saya untuk memasukkan terasi ke dalam simbole. Maka kalau saya bilang begitu, Pak, tabe, yang kita bahas ini kapurung, Pak. Jangan paksakan saya, jangan masukkan gula merah ke dalam kapurung. Mengerti sendiri begitu. Kenapa? Inilah yang menjadikan perselisihan, pertengkaran, Pak. Pertengkaran di tengah umat itu terjadi karena itu. Orang bahas kapurung, dia protes. Kenapa tidak ada komposisi yang namanya gula merah? Akhirnya berkelahi tidak akan pernah ketemu, Pak. Tidak akan pernah ketemu sehingga bertengkar umat ini. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mau ngaji secara sistematis. Boleh untuk sistematisnya, Pak, kita langsung masuk kepada persoalan sholat, kemudian kita kembali ke babut toharoh. Kenapa? Karena ini satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Semua penting. Tidak ada yang tidak penting. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai muqaddimah. Muqaddimah kita di dalam kajian yang pertama. Maka mengenai pendapat imam mazhab, boleh, Pak, mungkin kita tanyakan bagi yang mau bertanya, karena kita masih ada waktu, supaya sebelum kita melangkah di materi, jangan sampai kita paksa saya memasukkan gula merah ke dalam kapurung. Silakan, Pak, yang mau ditanyakan, Pak. Bebas saja, sambil santai kita sambil bertanya, untuk saling mengingatkan juga diri saya, untuk mengulang kembali juga ya apa yang pernah kami dapatkan daripada guru-guru kami. Silakan, Pak, bertanya, Ki. Yang dari mahasiswa ini, Masya Allah. Kelas saya, Pak, ini ada janji kami, 3 kelas akan hadir juga senantiasa di sini. Ya, tabe, maju, Ki. Terima kasih, Pak. Ustaz, kali ini menurut saya, mungkin teman-teman ini sudah tahu dan punya masalah. Saya ini sembahyang yang tahu masalah apa, saya ikut itu saja. Jadi saya juga baca bacaan
Allah Subhanahu wa taala melihat ke dalam hati kita. Dan ini momennya di bulan Rajab, Pak, momen yang paling penting. Kemarin di khutbah Jumat kami sampaikan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Semoga Allah masih terima kita. Jangan sampai ini sudah menjelang kematian kita dan Allah lihat akhirnya, Pak. Artinya kita baru sadar, ya Allah, ada pula yang namanya begini. Sementara selama ini saya tidak seperti itu, tapi saya sudah mulai berada di jalan untuk kemudian memperbaiki salat saya. Allah pandang itu, Pak. Tabashbashallah, Allah rindu kita. Allah rindu orang yang mau kembali kepada Allah. Allah rindu orang yang mau jujur dengan dirinya. Dan jangan putus asa, Pak. Wala tayasu min rauhillah, jangan putus asa. Baik, labu mau aku kepada teh. Saya punya salat selama ini bagaimana? Maka yang sebelumnya itu, Pak, kita minta dalam penyesalan kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya mengakui kesalahan saya dan terimalah pertobatan saya, untuk kemudian Allah terima kita, sehingga insya Allah ya mudah bagi Allah, Pak, untuk kemudian memaafkan yang setelah sebelumnya. Dan insya Allah dengan catatan kita mau bangkit. Inilah namanya hijrah. Kita mau bangkit untuk memulakan setahap demi setahap, Pak. Pelan tapi pasti. Maka insya Allah kita akan dihantarkan mati dalam keadaan husnul khotimah, seperti yang dijelaskan dalam khutbah Jumat yang kemarin. Dan masya Allah, Pak, bukan cuma Bapak saja, bahkan kepada orang yang pernah belajar, mereka merasa sedih, menangis dalam hatinya. Ya Allah, ini kelemahan saya. Artinya tabe. Sudah sering, Pak, kami sengaja gesek-gesek biasa dalam ceramah di masjid ini. Tapi masya Allah, alhamdulillah, baru terbuka, Pak, dalam beberapa bulan ini baru terbuka perasaan ingin itu. Kenapa, Pak? Karena untuk memberikan sesuatu kebaikan itu ada namanya tingkatannya, tidak boleh dipaksa. Kenapa? Karena jangan sampai nanti ketika dipaksa jadi mudarat. Butuh taufik. Wa ma taufiqi illa billah. Artinya ketika Allah sudah berikan taufik, Pak, masya Allah, maka insya Allah mengakui kesalahan dalam diri kita, tangisan jeritan dalam hati kita ini, Pak, sudah luar biasa sekali. Maka ya kita sudah paham, kalau begitu selama ini saya menurut cara saya, menurut pendapat saya. Dan alhamdulillah malam ini kita sudah mulai, Pak, start awal gini untuk meniti amal-amal kita, perjalanan hidup kita ini sesuai dengan yang diajarkan oleh para ulama, para guru-guru kita. Jadi nanti tahapannya, Pak, insya Allah kita akan lewati. Dan kita mau didudukkan ini dulu untuk bagaimana mengamalkan agama menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, karena kita berada di Indonesia, di iklim tropis, daerah tropis. Artinya kalau kita mau belajar Imam Abu Hanifah, Pak, di sini, kullu qaulun maqamun. Seolah-olah, maaf, tidak ada yang mubatir sih sebenarnya, tapi bukan pada tempatnya. Kenapa? Nanti kalau kita ke luar negeri pakai Hindustan, di sana mau tidak mau kita akan mengamalkan pendapat Imam Abu Hanifah, mau tidak mau. Kalau kita sudah di sana, saya jelaskan, Pak. Saya waktu ke Islamabad, tiba di sana musim salju, puncak salju, tiba tengah malam, jam 2 malam masuk ke hostel. Itu orang sudah kedinginan, Pak. Karena saya bilang, 3 guruku di Indonesia ini, saya semua ini belajar sama pendapat Imam Syafi'i. Saya harus tetap berpegang pendapat Imam Syafi'i. Rugi saya belajar selama ini. Saya bertahan, Pak, awalnya. Saya bertahan. Masya Allah. 2 hari saja saya bertahan. Kemudian saya muhasabah. Kalau saya terus-terusan begini, ini namanya mati konyol. Mati bunuh diri, Pak. Kenapa? Istinjaknya saja Imam Asy-Syafi'i kalau mau dipakai dalam keadaan musim salju di sana, Pak, insya Allah mati beku kita punya darah. Maka ada cara istinja di sana yang memang mau tidak mau kita harus menggunakan pendapat Imam Abu Hanifah. Maka hari ketiga saya harus angkat tangan. Saya bilang tidak bisa, Bentong.
tetap harus pendapat Imam Abu Hanifah. Begitulah juga tabe. Kalau kita mau amalkan pendapat Imam Abu Hanifah di sini, paksa kita paksa saya. Kalau begitu kita belajar makan saja, makan apa? Makan simbole saja. Tidak usah masjid kita ini tidak usah makan kapurung. Boleh Pak, silakan. Kalau kita mau ikuti dari A sampai Z, kita sendiri juga akan kelimpungan. Kenapa dikatakan kelimpungan Pak? Kita sendiri nanti ini akan merasa terbebani. Karena pendapat Imam Abu Hanifah Pak, kalau kita mau istinja itu, maka istinjanya itu cukup dengan menggunakan bahan yang bisa menyerap, bukan dengan air. Sementara kita tinggal di daerah yang banyak air. Maka kalau kita ke sana Pak, ke Hindustan, kita lihat nanti itu di pinggir-pinggir WC banyak itu seperti terasi besarnya, itu dijejer Pak di pinggir-pinggir WC. Untuk apa itu? Untuk dipakai orang cebok. Kalau itu mau dibawa di Indonesia, di negara kita, di rumah kita Pak, datang orang bertamu, dia lihat apa ini, bahkan sampai dicium. Maaf, saya pernah menjadi korban, saya cium-cium Pak. Nabu tasik ya apa? Napake boleh tahu membase. Dipakai orang istinja. Inilah perlunya kita lihat kita berada di mana. Dan para fuqaha lebih paham apa yang mesti kita gunakan di sini, menu apa yang sebaiknya kita amalkan di sini. Mereka lebih paham Pak. Karena itu tadi munculnya pendapat imam madhab dari satu orang Rasul, kok bisa bercabang ini barang? Kan begitu toh? Seharusnya ada yang bertanya, kan satu Rasul, kenapa bisa bercabang ini barang? Inilah yang dilihat kemudian sempurnanya Islam, sempurnanya agama, dan inilah yang kemudian dijadikan Rasul itu sebagai suri tauladan. Suri tauladan apa? Kalau Rasul Pak dia mau dengan kaku, makanya Pak jangan kita ini keliru memahami Rasul. Rasul itu kita bayangkan Rasul itu seperti saya, seperti diri kita, satu orang, keliru kita Pak. Kenapa kemudian terjadi banyak pendapat? Karena satu orang Rasul dibutuhkan untuk menafsirkan satu orang Rasul. Allah pilih 124.000 orang-orang pilihan. Maka kalau ada satu orang yang bilang, bisakah saya pahami itu Rasul sendirian? Tsummanauzubillah. Banyak sekarang kemudian muncul nabi-nabi palsu. Kenapa Pak? Karena itu menganggap Rasul itu adalah satu sosok saja. Padahal sahabat saja Pak, 124.000 sahabat telah dipilih oleh Allah untuk menafsirkan satu orang Rasul. Saking sempurnanya kehidupan Rasul, saking mulianya Rasul. Bagaimana dengan kita? Jadi untuk memahami hadis, memahami Quran itu ya sudah dilihat, supaya kita nanti tidak keliru ketika dibilang. Kan banyak orang Pak merasa terbebani kalau mau dibahas tentang Rasul, dibilang, hancur ki kalau begini. Sampai kemudian dikatakan, kan kita mau ke sawah, kita mau ke kantor, kita mau ke pasar. Padahal inilah sahabat. Sahabat ada yang pedagang. Maka ketika kita mengikuti sahabat yang pedagang, seperti mana kita ikut kepada Rasul. Sahabat ada yang bertani, kita ikut sahabat kepada yang bertani, maka ikut kepada Rasul. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin wa ashabi ajmain. Silakan Pak, kalau ada yang lain. Belum jelas Pak? Kurang lebih seperti itu yang saya bisa jelaskan dulu. Intinya semakin kita dalami nanti kita akan jawab sendiri pertanyaan tak begini pale. Yeah. Saya tidak komentari mungkin semacam karena kita kan ada buku perbandingan mazhab, mungkin mencari tahu mazhab Maliki, Muhammad bin Hambal, seperti itu kan. Contoh ini Ustaz, seperti ada yang jahar, semangatnya seperti ada tidak. Mungkin nanti di dalam pembahasan berikutnya sedikit. Walaupun saya kabur ya, kita fokus pada tetap akan dibahas nanti seperti itu Pak. Tetap akan dibahas seperti itu. Akan dijelaskan sama kita. Kalau seperti ini sebenarnya pendapatnya ini. Ya. Tapi
Harus dijelaskan dulu Pak, kapurung itu seperti ini. Karena begini Pak, terkadang ketika saya lihat juga daya apanya Pak, daya imajinasi penangkapannya, bahkan mahasiswa sendiri, biasa dia kalau dia kasih contoh yang salahnya ambil. Makanya diluruskan dulu, seperti ini sih sebenarnya. Kalau begini Pak, itu namanya simbole. Kalau begini Pak, itu namanya rujak. Tapi kapurung seperti ini, kan begitu. Jadi perbandingan mazhab itu Pak bukan mau saling menjatuhkan, tidak. Tetapi untuk mengklirkan sebenarnya. Sudah masuk waktu Pak? Iya. Dan mungkin kalau mau dilanjutkan setelah Isya, ya kita boleh beri waktu mungkin 15 sampai 20 menit setelah Isya dilanjutkan di. Cukup ya? Nanti setelah Isya dilanjutkan.